Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda tentunya 1 jam ke depan dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana sih sebenarnya menata batin kita agar hidup menjadi lebih damai, lebih tenang dan lebih bahagia. Tentunya ini adalah sebuah pelajaran yang tidak akan pernah habis-habisnya kita pelajari, dan tentunya hal-hal yang menarik untuk mempelajari ke dalam diri kita sendiri. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau sudah lama saya kenal juga dari mulai kecil, dan ternyata bertemu di sini tentunya seperti nostalgia. Siapakah beliau? Beliau adalah Bhikkhu Jayamedo. Betul Bhikkhu? Namo Buddhaya. Salam Sukihotu, semoga Anda bahagia. Semoga bahagia. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah masalah atau tema yang tentunya sedang marak pada akhir-akhir ini dan sangat memprihatinkan, yaitu adalah kekerasan bukan jalan keluar. Mengapa sih kok masih ada kekerasan di luar sana, bahkan di dalam kehidupan di dalam rumah seperti itu. Baik, Bante Jayamedo, sekarang ini banyak sekali kekerasan yang terjadi. Bagaimana sebenarnya menyikapinya nih Bante? Memang dunia sekarang itu dunia sedang terbakar. Tidak zaman sekarang aja, sejak dulu. Bahwa kekerasan memang banyak terjadi di mana-mana. Nah ini juga salah satu terasa terbakarnya itu karena kemajuan teknologi. Orang demikian mudah melihat kekerasan yang terjadi di Inggris, terjadi di Amerika, di Ambon, di Poso dan sebagainya, oleh karena televisi. Nah, media ini juga memberikan informasi, tetapi kadangkala juga memberikan contoh bagaimana yang namanya kekerasan itu dilakukan. Suatu demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang, kalau tidak menggunakan kekerasan, apakah itu hoyak-hoyak pagar, apakah itu merusak pot-pot bunga milik pemerintah, milik negara, itu rasanya kok belum sreg. Tetapi kalau kita lihat di dalam masyarakat yang berbudaya yang pernah saya saksikan ya di luar negeri, orang bisa melakukan demo tapi dengan sangat sopan, yaitu menggunakan poster keliling-keliling muter-muter di depan tempat yang dilakukan itu, kemudian bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak sopan ya. Dan itu sudah menggugah hati penguasa setempat. Nah kalau di sini penguasa setempat juga tidak tergugah, orang jadi meluap. Marah. Kalau orang marah, meluap, ya otomatis merusak. Jadi ini adalah saling bergantungan antara perilaku penguasa sama perilaku masyarakat. Nah kita tahu bahwa yang namanya penguasa ataupun orang tua di rumah itu adalah contoh yang utama bagi anak-anaknya. Betul, betul. Demikian juga rakyat kita selalu melihat yang di atas. Kalau yang di atas itu apalagi yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai bedil, itu harus hati-hati menggunakan kekuasaannya. Karena selalu bedil itu, pentungan itu dianggap violence, kekerasan. Kita lihat misalnya di negara-negara yang sudah maju, tidak mudah menggunakan kekerasan itu. Ini suatu contoh yang kita bisa melihat kekerasan yang baru saja menghebohkan Indonesia sampai presiden turun tangan. Bagaimana Polri ya dengan KPK menggerebek begitu. Masyarakat sudah mengatakan ini tidak layak. Sedangkan jalan damai masih bisa. Mereka datang kepada KPK ngasih tahu novel itu begini. Bagaimana kapan kita bisa tahan, enaknya bagaimana mengganggu. Itu juga bisa menggunakan jalan peace. Mengapa harus violence yang dipilih? Seringkali jalan violence dipilih karena menunjukkan aku. Ini aku berada. Ini saya punya kekuasaan. Aku tidak mau dilecehkan. Aku inilah yang merupakan terbakarnya dunia. Karena itulah pengendalian aku ini sangat penting sekali untuk mencegah adanya kekerasan di mana-mana. Khususnya anak-anak muda. Ini mulainya dengan anak-anak tua dulu yang mesti diperlakukan dulu. Para tetua-tetua kita ini ya. Ya, apakah itu terutama para penguasa, juga orang tua,
itu juga harus dibiasakan. Jangan membiasakan kekerasan. Bante, kata-kata penguasa tuh kurang enak ya Bante ya. Petinggi ya wis. Ah, Penguasa kayaknya menguasai gitu. Jadi tapi itu menjadi petinggi belum tentu. Kalau petinggi itu hanya tinggi saja. Tapi ini kalau ada kuasa. penguasa, dia mempunyai unsur menguasai. Nah, itu yang membuat seperti itu. Ya, Egonya karena yang ada nggak bisa. kekuasaan. Betul. Dan kekuasaan itu yang memberikan, jangan lupa, rakyat. Kalau penguasa ini tahu bahwa kekuasaannya itu ada di tangannya, karena diberikan sebagian kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada penguasa, dia harus tahu diri. Betul. Bahwa kekuasaan itu pun juga sifatnya ura langgeng, sifatnya sementara. Ya. Bahwa kekuasaan itu harus didedikasikan untuk kesejahteraan orang banyak. Nah, seorang penguasa yang mempunyai jalan itu, ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bahwa takhta itu untuk rakyat. Ya. Meskipun takhta itu adalah turun-temurun, bukan takhta itu diberikan oleh rakyat. Apalagi kalau takhta itu diberikan oleh rakyat, maka penguasa itu harus tahu dirilah. Tidak tahu diri nih. Dirinya yang Betul, mana enggak tahu ya Bante. betul. Seakan-akan ini milikku. Ya. Sehingga pernah Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mengatakan, saya ini memang sultan raja feodal. Tapi orang-orang yang bukan feodal, perilakunya melebihi seorang feodal. Ini suatu hal yang sangat jujur, karena beliau orang yang sangat sederhana dan tahu diri lah. Ya, ya. Harus rumongso gitu loh. Ya. Bahwa kekuasaan itu tidaklah kekal. Kekuasaan bukan milik saya. Kekuasaan itu sebenarnya milik rakyat yang dititipkan kepada kita. Nah, ini yang sangat penting. Nah, juga di dalam keluarga, bahwa orang tua, suami istri harus tahu bahwa perbuatan mereka berdua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Gitu. Ya. Nah, itu memang nah ini karena tadi saya tangkap tidak tahu diri nih loh Bante. Tidak tahu diri. Orang tua juga mungkin terjadi kekerasan karena tidak tahu diri. Bagaimana sebenarnya untuk mengetahui tentang diri kita ini? Sesungguhnya kita bisa menanyakan pada anak-anak. Dia seneng enggak kalau orang tuanya bertengkar? Ya nggak seneng Bante. Seneng enggak kalau suami istri ngomongnya kasar? Seneng enggak mereka kalau baru marah mengambil, ini model zaman kuno, sabuknya, gaspernya mau digepukin sama. Kalau zaman dulu itu sah-sah saja, tapi zaman sekarang melanggar KDRT itu. Iya, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak. Guru-guru pun kalau dulu zaman saya masih sekolah, kalau tangannya kotor disuruh begini, sudah itu dipukul sama penggaris. Itu boleh. Sekarang itu penyiksaan. Nah, kalau mainnya orang tua, para yang berkuasa ini, apakah orang tua, apakah guru, tidak tahu, memang ini membuat masalah yang cukup besar. Karena sekarang adanya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk melaporkan ke polisi, melaporkan kemana. Dan ini harus dipahami bahwa dunia pun berubah, bahwa kekerasan bukanlah ciri manusia yang berbudaya. Ini yang harus kita juga pahami secara bersama-sama. Nah, tinggal bagaimana ngajari untuk masyarakat agar tumbuh masyarakat yang tanpa kekerasan, ahimsa, non-violence. Mahatma Gandhi. Antara lain. Tapi semua agama juga mengajarkan itu. Assalam. Salam itu damai. Ya. Di agama Kristen juga adanya kasih. Di Buddha adanya metta, maitri. Semua dasarnya memang adanya kasih. Kalau kasih itu sudah mulai terkontaminasi dengan power, dengan kekuasaan, maka muncullah kekerasan itu. Karena egonya ini yang muncul. Nah, ini yang harus kita sikapi. Saya sebenarnya kurang sependapat dengan Menteri PDK, ya, Menteri Dignas, ya, bahwa adanya tawuran ini untuk mengatasi nambah pelajaran agama. Menurut saya itu bukan solusi yang kegagalan agama ini. Sebenarnya kegagalan agama. Ya. Kegagalan. Bagaimana pengajaran agama itu hendaknya ditujukan kepada rasa rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Andap asor. Ya, bahwa Jawa dengan agama itu adalah orang mau menyantuni, membuat orang lain happy, mau berkorban untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan orang lain.
Nah, agama-agama ini, dan agama seringkali juga menunjukkan superiority terhadap kelompok-kelompok lain yang minority. Apakah minority seagama, apa minority agama lain. Ini juga ciri-ciri yang demikian. Masa sih orang beragama ya kok memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang seagama tapi beda paham atau dengan agama lain. Ini juga suatu pertunjukan yang tidak sehat sebenarnya. Betul, Bante. Tidak sehat. Ya, pembangunan rumah ibadah yang tidak diperbolehkan. Macam-macam. Ya. Kekerasan bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Dan seringkali negara nampaknya terjadi pembiaran. Ini juga tidak sehat. Ya, ini terjadi banyak pengabaian, Bante, dari masalah-masalah ini. Apakah memang pemimpin kita ini yang memang bagaimana, Bante? Kok menurut Bante? Ya, saya berpendapat misalnya dalam kasus Kapolri sama KPK, masa menunggu rakyat sudah bergerak begitu hebatnya. Rancangan untuk demo di Denpasar baru presidennya turun. Ya. Mengapa tidak sensitif sejak awal? Memang bahwa segala sesuatu tidak terletak pada presidennya. Betul. Bahwa kalau memang timingnya sudah, ini masalah timing. Masyarakat menganggap timingnya pada awal, beliaunya menganggap timingnya akhir. Nah itu. Tapi tetap diapresiasi, semacam itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Nah kalau seorang penguasa tahu apa yang diinginkan oleh rakyatnya, dia akan lebih sensitif, dia akan lebih bijak. Tapi keberanian mengambil langkah non-violence itu juga sangat penting sekali. Ya. Tapi kembali, taruhlah soal harga diri itu di atas meja dulu. Ya. Jangan ditaruh di bagian atas, terutama di depan menjadi topeng, itu akan menjadi masalah yang besar. Syukur hari ini kita lihat bahwa Polri pun sudah cukup andap asor, yang menyelesaikan masalah memang selayaknya. Memang masalah ego itu dihadapi oleh orang banyak. Iya, betul sekali. Tetapi kalau kita lihat budaya kearifan lokal, soal ego itu sangat rendah seharusnya. Betul. Agama juga mengajar gitu. Tapi dengan serbuan dari budaya-budaya asing, Bante, kita sudah melihat dengan sesungguh-sungguhnya bahwa kita sendiri kehilangan akar budaya. Kita kehilangan akar budaya. Dan bagaimana membentengi anak-anak generasi berikutnya ini supaya mereka menjadi lebih berbudaya tentunya ya Bante, lebih berbudaya. Baik, jangan dijawab dulu ya Bante. Baik pemirsa Dharma TV, pembicaraan kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kembali di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi. Dan selamat malam bagi Anda yang berada di Malang Raya, di Tulungagung, di Blitar, di Kediri, di Jombang, dan dimanapun Anda yang bisa menangkap siaran Dharma TV. Tentunya pada malam hari ini kita masih dalam tema kekerasan bukan jalan keluar bersama Biku Jayamedo. Iya Bante, tadi kita berbicara tentang budaya kita, terutama kalau kita lihat yang kita kebetulan ada di Jawa ini Bante. Budaya-budaya kita tuh kita hampir kehilangan akar karena serbuan dari teknologi atau serbuan dari budaya-budaya asing yang masuk di sini, dan anak-anak ini tidak ada yang membentengi begitu Bante. Bagaimana caranya? Memang budaya-budaya lokal memang sudah banyak yang luntur. Ya. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi di luar negeri juga demikian. Dan kita sekarang adalah masyarakat global. Ya. Sehingga nilai-nilainya pun adalah nilai-nilai yang disebut sebagai global, saling tiru. Dan budaya yang ada sekarang adalah budaya yang tough, yang keras. Bukan dalam pengertian keras mencari nafkah, keras untuk keras untuk menguasai, tapi keras untuk menguasai yang lain. Ini adalah suatu budaya yang tidak sehat. Terutama juga kita lihat film-film Indonesia, ditampakkan apa? Hanya kemewahan. Nah kemudian orang banyak yang tidak mewah pasti kepengen hidup seperti itu, karena itulah merupakan nilai sekarang namanya sukses itu seperti itu. Sehingga apa? Orang nabrak, orang namanya paugeran, nilai-nilai itu ditabrakin semua untuk mencapai tujuan semacam itu. Nah kalau saya pikir bahwa sekarang itu lebih diutamakan agama dibandingkan dengan kearifan lokal. Ya. Nah ini yang menyebabkan penyebab hilangnya. Kalau lihat bagaimana Sunan Kalijogo mengajarkan bahwa agama dan budaya itu bagaimana jalan
seiring Beriringan. dan saling mengisi, Ya. sehingga beliau sukses. Ya. Betul, betul. Ini sekarang adalah terpisah. Nah, budaya dikatakan nilai-nilai agama yang dibawa dari luar negeri ini seringkali yang tough, yang keras gitu loh. Ya, ya. Saya pernah bicara pada waktu itu dengan Gus Dur itu, ya di istana. Ya, ini kebetulan memperingati 1000 hari wafatnya Gus Dur, jadi masih ingat. Gus, ini gejala apa sih? Kok banyak mantan-mantan preman jadi ulama-ulama ini? Ya, sebaiknya memang ulama itu sejak kecil ya sudah seperti ya kiai-kiai itu kan mulai dari kecil di pesantren. Ini ulama kok langsung populer ya, ulama selebriti. Di mana perilakunya dahulunya adalah tidak bagus. Apa jawab Gus Dur? Itu masih bagus kok. Loh, kok bagus? Bagaimana Gus? Ya, lebih bagus preman jadi ulama daripada sekarang ulama tapi perilakunya kayak preman. Ya. Menggunakan kekerasan, yang menekan orang lain, menghancurkan orang lain, memaksa orang lain. Itu bukan cara yang baik. Kalau sudah ulamanya sendiri berbuat kekerasan, bagaimana kita bisa mengajarkan umatnya atau orang banyak? Non-violence, ahimsa adalah tidak mungkin. Karena itu bagaimana para ulama ini juga mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan tanpa kekerasan dan menjadi budaya daripada bangsa ini. Nah, kalau anak-anak muda itu diajarkan bahwa kita itu masih sebangsa, mereka yang dibenci itu juga masih saudara-saudara kita, Bante. Sama-sama manusia. Iya. Nah, tetapi seringkali Anda lihat tawuran dan sebagainya. Anda di TV lihat hari ini. Ya. Hanya karena asmara terjadilah tawuran besar. Nah, saya melihat ada suatu gejala yang memang sangat merisaukan saya dan menurut saya juga nggak baik. Kita lihat di dalam masyarakat bahkan di kelompok-kelompok yang lebih besar itu namanya semangat korps geest. Bahasa Belanda korps de esprit, bahasa Perancisnya itu. Bahwa kalau sudah korpsnya itu ada satu yang jelek, itu dilindungi. Ditutupi. Kalau ada satu korpsnya ini yang disakiti, berarti menyakiti seluruh korpsnya. Karena ibaratnya, kalau kelingking saya sakit, maka seluruh badan saya sakit. Nah, ini yang merupakan gejala yang sangat buruk sekali. Dampaknya apa? Pembalasan dendam. Tidak ada sportivitas. Tidak berarti peduli itu benar atau salah. Harusnya korps itu melindungi mereka yang benar. Ya. Yang anggotanya tidak benar, jangan ragu-ragu untuk ditindak. Ibaratnya kalau, maaf saya itu tidak punya rambut, kalau ibu punya. Rambutnya ibu ada satu kutu, apakah harus dilindungi seluruhnya? Kutu itulah yang mesti diambil, harus disingkirkan. Itu namanya korps. Korps melindungi yang baik di dalam tubuhnya. Nah, ini kan tidak. Ya. Kita lihat beberapa kekerasan menimbulkan kematian di beberapa institut-institut. Ya, adanya ospek dan sebagainya. Begitu diselidiki, ditutup semua, dibungkus semua. Dan ini tidak mendidik. Sejak mereka ada di dalam dunia pendidikan, sudah seperti sudah diajarkan menutupi kebenaran. keburukan. Menutupi keburukan ya. Menutupi keburukan. Kemudian menyingkirkan kebenaran. Ya. Dan ini sangat tidak sehat. Pada waktu mereka menjadi pejabat, balik lagi. Kalau anggota korupsi, ditutup. Ini juga sangat tidak sehat. Di sekolah juga demikian. Ya. Begitu ada ketahuan yang mengatakan demi nama baik sekolah, kami tutupi semua. Seakan-akan seperti Pontius Pilatus cuci tangan. Ya, waktu Yesus disalib ya, mungkin ada, saya pernah belajar di sekolah. Pontius Pilatus itu cucilah tangan gini. Maksudnya apa? Saya cuci tangan. Itu urusan orang lain. Sehingga tawuran itu selalu kan dari generasi ke generasi lain menjadi dosa turunan. Dan kebetulan kadang-kadang orang mengatakan, oh ada dosa turunan. Nah, menjadi sesuatu yang biasa. Ya, itu menjadi hukumnya bahwa saya menghancurkan dia, itu bagian daripada kewajiban saya karena keturunan. Nah, ini juga nggak bagus, dosa keturunan ini. Sedangkan kita diajarkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami.
Semua mengajarkan begitu. Ya. Mengapa tidak pernah diajarkan ampunilah, forgiveness? Forgiveness ini memang di dalam budaya bangsa minta maaf kepada orang lain itu Gampang. oh sangat Kalau berat. minta maaf, kalau memaafkan yang sulit loh Bante. Oh minta maaf pun susah. Susah sama-sama Kecuali pada waktu Lebaran. susah. Setahun sepisah. Ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Tapi betul-betul Dimaaf. from the deep in my heart, in your heart, minta maaf itu. Salah tidak saya minta maaf. Atau memaafkan. Karena maafkan itu dari dua segi. Saya harus minta maaf atas kesalahan saya, sengaja maupun tidak sengaja. Kalau orang lain minta maaf pun, ya tidak minta maaf pun dari mereka, Saya forgive. maaf. Keuntungan dari memaafkan itu apa? Zona memaafkan ini. Zona memaafkan itu yang penting, bahwa saya itu menjadi damai. Ya, Saya itu. bisa tidur nyenyak. Kalau melihat orangnya itu saya tidak marah. Kalau mendengar namanya disebut, saya juga tidak marah. Hanya smile, hanya tersenyum. Saya maafkan dia. Ini namanya orang yang beriman. Ini namanya orang yang beradab. Ya. Karena maaf itu adalah, menurut saya adalah bagian daripada ibadah dari semua agama. Ya, ketidakmauan memaafkan ini Bante itu kan ada di zona aku. Betul. Membuat apa ya? Aku kita tuh kita berikan nilai yang tinggi. Menaruhnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi sehingga Ya. dia tidak mau memaafkan. Betul, Itu tidak realistik itu. tidak realistis. Jadi tidak realistik. manusia yang tidak realistis. Karena itu lantas kita harus diajarkan mengenai consciousness, menyadari. Kalau kita biasa meditasi, kita duduk diam begini, kemudian kita merenungkan, muncul itu wajah orang yang kita marahin, kita benci. Bagaimana kita bisa merasakan? Yaitu muka tambah merah, napas tersengal-sengal, duduk tidak enak dan sebagainya. Itulah duka. Gelisah. Itulah neraka. Itulah neraka. Yang kita benci barangkali lagi Tidur enak-enakan, lagi tidur-tiduran. Sedangkan saya yang memikirkan dia sangat menderita. Nah, di dalam keadaan meditasi itulah maka kita coba hilangkan pikiran itu. Kalau pikirannya itu hilang, peaceful in mind, lantas menjadi peaceful in heart. Kalau sudah peaceful in heart, you can smile. Anda bisa bersenyum pada apa saja. Padahal udah dikasih pilihan ya, mau damai atau tidak damai. Ya. Kan hanya pilihannya itu aja. Ya, peace or war, damai atau perang. Damai atau Nah, perang. kalau perang terhadap orang lain berarti perang dengan dirinya sendiri. Ya. Dan itu merusak sebenarnya. Itu sebenarnya merusak kesehatan jiwa. Nah, kebetulan bulan ini adalah bulan kesehatan jiwa. Dan jumlah orang yang berpenyakit jiwa sekarang itu katanya menurut statistik tambah hari tambah besar. Kalau orang tidak bisa mengatur diri, mengatur mind-nya, how to create peace in mind. Ya. Kalau sudah mind, how to create peace in mind, kita bisa menumbuhkan damai dalam pikiran. Itu cuman asetnya cuman satu. Masih punya meta enggak? Punya maitri enggak? Punya kasih sayang enggak? Kalau enggak ada punya kasih sayang, suami istri yang dulunya sangat mencintai. Ya. Begitu hate, kebencian itu muncul menjadi benci, cinta itu menjadi hilang, maka yang ada adalah War. dalam rumah tangga. Di mana letaknya cinta yang pernah kita ikrar bersama di bawah pohon kelapa dahulu. Nah, sudah itu hilang semua. Kalau itu masih diingat, aduh saya pernah mengikrarkan cinta pada waktu menikah. Bagaimana yang indah-indah kita pikirkan, maka kebencian itu akan larut. Ya. Tetapi ini dibutuhkan suatu peningkatan kesadaran, consciousness yang tinggi. Kebesaran jiwa. Ya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah prosesnya. Tapi tidak mustahil itu berhasil. Dan itu karena itulah mengapa di dalam agama Buddha selalu dianjurkan meditation. Jadi artinya mawas diri, melihat ke dalam dirinya, rasakan rasanya kalau orang itu marah, benci, dengki, neraka kayak apa yang saya bisa rasakan. Bahkan waktu tidur pun terbayang-bayang orang kita benci, itu penderitaan. Kalau masih mau menderita, monggo kerso. Tapi kalau pengen bahagia, cepat itu singkirkan. Ya. Bante, ini kiat-kiat pengendalian diri meditasi tentunya.
Tapi banyak Ya. orang ya loh yang takut meditasi loh Bante. Banyak orang meditasi itu apa nanti aku ki wedi engko lek nang dindi apa lek gak iso balik ya apa. Nah, tapi jangan dijawab dulu Bante. Mungkin ada teknik-teknik sederhana yang bisa dilakukan mungkin bagi teman-teman yang beragama lain yang apa bisa melakukannya sehari-hari. Baik, pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi, dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Biku Jayamedo. Dan ada sebuah pertanyaan tadi yang terpotong, yaitu Bante, manakah yang paling baik menyelesaikan masalah dengan kekerasan tetapi masalah itu selesai, atau menyelesaikan dengan musyawarah tetapi masalah yang dihadapi berlarut-larut ini Bante? Ini makan buah simalakama nih kayaknya ini Bante. Ya, menyelesaikan dengan kekerasan itu nampaknya mudah. Itu yang paling mudah. Tetapi kembali bahwa itu tidak bisa tuntas. Karena apa? Orang yang dikerasi, Sang Buddha mengajarkan bahwa kalau siapapun juga yang menggunakan kekerasan, itu yang dikalahkan akan marah, akan dendam, akan tidak senang. Dan itu tidak mungkin bisa hilang secara ikhlas. Kemudian dampaknya adalah begitu yang melakukan kekerasan itu mulai terjadi kelemahan, terjadilah pembalasan dendam, revenge. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, keburukan diganti keburukan. Dan ini yang terjadi. Penjara. Anda lihat Ya. bagaimana pemerintahan Orde Baru menekan ini itu sekarang tumbuh. Lihat di Mesir bahwa Mubarak berapa puluh tahun menekan Ikhwanul Muslimin. Sekarang bangkit kemudian malah menjadi presiden. Jadi semua bentuk penekanan dengan kekerasan memang itu kelihatannya cara yang paling mudah, tapi tidak bisa menghilangkan, mencabut sampai akar-akarnya. Ini nomor satu, bahwa kekerasan sangat tidak dianjurkan. Penjara berarti tidak efektif Bante. Bagaimana? Itu yang kedua. Kalau tanya, nah apakah itu harus dengan musyawarah? Memang musyawarah itu kalau dilakukan dengan cara problem solving and decision making, bahwa dengan analisa, melakukan analisa seperti kita di perusahaan, ya, maka kalau itu ada keputusan diambil, itu merupakan konsensus bersama. Tapi harus meninggalkan kembali ego. Tetapi harus menekankan prosperity, pendekatan kesejahteraan masyarakat, menggunakan pendekatan keadilan. Karena kalau Anda tekan, itu terjadi ketidakadilan. Ya. Suatu saat saya akan balas. Saya nggak bisa melawan Anda karena Anda kuat. Begitu kekuasaan Anda lemah, nah sama dengan orang sakit, bahwa kita dikasih pil-pil sementara itu hanya untuk menekan. Begitu badan kita lemah, kankernya tumbuh lagi. Nah ini yang katakan. Jadi musyawarah untuk mencari penyelesaian sebaik-baik mungkin itu paling baik. Tetapi kembali bahwa jangan menonjolkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tapi kepentingan masyarakat itulah yang harus diutamakan. Menurut saya inilah cara yang terbaik. Sang Buddha di dalam 45 tahun pengajarannya tidak pernah menggunakan kekerasan, tapi menggunakan dialog dan meyakinkan ini loh yang benar. Kalau Anda mengatakan yang benar, mari kita dialogkan. Dan akhirnya dia mengatakan, oh iya, Buddha yang benar. Maka bisa diterima dengan senang hati. Maka tidak ada revenge, tidak ada balas dendam itu. 100% bisa diterima. Itulah gunanya falsafah musyawarah mufakat dengan hikmah kebijaksanaan. Ini yang dikembangkan. Tetapi kita sekarang itu menggunakan di budaya barat, debating, potong kita lihat aja di acara-acara misalnya Lawyers Club. Apakah itu budaya kita? Karena kalau Anda debat-debat, biasanya kupingnya budek, mulutnya nyocros. Apakah bisa? Mengapa orang-orang yang berdebat juga perselisihan dalam rumah tangga selalu ngomongnya keras? Karena dia kupingnya nggak dengar. Dia menganggap orang lain itu nggak punya kuping, sehingga dia tuh ngomongnya keras sekali. Sesungguhnya dia sendiri tidak punya kuping, sehingga di dalam debat selalu ngomongnya keras. Karena dia menganggap orang lain nggak punya kuping. Tetapi kalau kita menganggap orang lain punya kuping, punya pikiran, kita bisa ngomong dengan secara halus, dengan baik-baik. Dengan kita ngomong secara halus baik-baik, orang itu juga tensinya akan merendah.
Nah ini juga habit ini juga dibiasakan. Ya. Budaya Barat dalam debat itu menurut saya bukan budaya kita. Juga perbuatan-perbuatan tidak sopan di DPR dan sebagainya gitu, ya. Ngomong kasar disiarkan melalui televisi. Ini juga pendidikan secara tidak langsung. Bahwa perbuatan begitu oleh orang-orang yang berkuasa merupakan wakil rakyat itu juga tidak pantas. Karena itulah maka mengatakan, orang Jawa dulu mengatakan, kalau priyayi itu harus sembodo. Jadi kalau menjadi orang yang priyayi berpangkat, itu juga harus seimbang. Bahwa kalau menjadi priyayi noblesse oblige. Noblesse itu adalah noble. Kalau orang namanya berkuasa, bangsawan, itu juga harus punya kewajiban-kewajiban yang pantas sesuai dengan pangkat dan derajatnya. Nah, seringkali orang lupa di sini. Pokoknya ekspresi kebebasan untuk berekspresi. Ini yang keliru menurut saya. Kalau istilah kere munggah bali itu apa, Bante? Kere munggah bali itu sebenarnya, kere itu kan orang miskin. Orang miskin kan mendadak berpangkat. Bali-bali. Kelakuannya tetap kere. Harusnya kalau orang kere munggah bali, perilakunya pun harus punya sopan santun. Kalau duduk bersila yang bagus, kalau ngomong juga bagus. Jangan seenaknya menjadi kiri. Nah ini juga tidak bagus, adanya demokrasi yang tidak tertata dengan baik, tidak berpendidikan, tidak berpendidikan perilaku. Dampaknya hanya mengutamakan kebebasan berekspresi, ya, freedom of speech, kebebasan berbicara. Kasarnya kayak apapun, saya harus bebas. Nah menurut saya hakikat ini kok kurang pas. Kurang pas ya. Sopan santun ya tetap harus kita jalankan. Tetapi orang mengatakan, waduh dengan kasar aja masih ndablek, nggak ngerti-ngerti. Yo tak sambelnya itu saya kasari. Nah ini juga akhirnya sambelnya tambah hari tambah pedes karena mulutnya sudah kebal. Soalnya kalau dengan keras tuh kupingnya tuli tadi loh Bante, harus dengan halus harusnya. Iya makanya itu tidak bagus. Bicara dengan hati ya harusnya ya. Harusnya adalah bahasa hati. Karena manusia itu punya hati, punya pikiran. Ya. Sedangkan binatang tidak punya hati, tidak punya pikiran. Yang punya insting. Yang punya adalah insting. Dan kita bukan makhluk yang begitu rendah. Hargailah diri kita sendiri sebagai makhluk tinggi yang katanya adalah diciptakan oleh Tuhan yang paling mulia. Kemuliaan inilah yang harus kita pegang begitu. Jadi bukan yang pertama, tetapi yang kedua. Memang kelihatannya bertele-tele karena apa? Nggak punya kesabaran. Nah, sabar ini loh Bante. Sulit Bante sabar. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Bukan sabar tambah bukan kubur ya Bante. Sabar itu yang selalu sabar gitu. Kenapa orang sulit sekali? Memang tidak boleh alon-alon alasan kelakuan juga nggak boleh. Ya, karena zaman sekarang adalah zaman begitu kemajuannya cepat begitu. Kita juga harus melakukan perjalanan tidak lagi alon-alon, cepat tapi selamat. Tapi jangan kebat keliwat. Artinya cepat tapi nabrak-nabrak gak karu-karuan. Ya, cepat tapi selamat. Ini pun harus menggunakan sistem-sistem manajemen modern yang sangat canggih yang kita bisa ajarkan kepada orang banyak. Ya. Dengan meditasi tadi loh Bante, meditasi kan bisa kita lakukan sendiri di rumah, dimanapun, kapanpun sebenarnya. Ada nggak sih cara-cara yang sederhana untuk pengendalian ini Bante sebenarnya? Iya, banyak orang memang takut dengan meditasi. Iya. Karena seringkali meditasi dikaitkan dengan klinik. Meditasi dikaitkan dengan makhluk-makhluk halus. Iya. Meditasi dikaitkan dengan kekebalan, dengan superpower. Iya. Itu memang ada. Tapi kalau menurut jalan Buddha, itu bukan meditasi yang sesungguhnya. Meditasi atau bhavana atau bahasa Indonesia kan mengheningkan cipta. Jadi ciptanya ini menjadi hening. Betul. Nah, mengheningkan cipta, jadi tidak mencari power. Power itu kan ada dua, power physically sama power spiritually. Magic ya, kekuatan-kekuatan magic yang ada di dalam dirinya sendiri untuk menjadi lebih besar. Ya. Bahwa manusia itu kan selalu mencari tiga hal untuk menjadi kelihatannya besar, dihormati orang, dihargai. Pertama kalau kekayaannya banyak, harta. Kedua kalau pangkatnya, tahta. ya
Bahwa dengan harta dia cari pangkat. Kalau dia dapat pangkat nggak punya harta, dengan pangkat ini dia mencari harta. Ini kalau kolaborasi, celakalah. Nah kalau nggak punya ini, masih punya yang ketiga. Apa itu Bante? Cari spiritual. Oh, bukan cari wanita ini? Oh bukan. Termasuk ini harta itu masih physically ini masuk. Yang ketiga itu mencari ini kekuatan-kekuatan spiritual. Ya. Ya, untuk kebanyakan dua ini, harta maupun takhta, orang tahu ini tidak kekal. Orang khawatir, orang takut. Maka dia pergi ke perdukunan, pergi ke kuburan, ke keramat-keramat. Untuk apa? Supaya ini kekal. Nah ini yang tidak tepat. Bahwa dikasih pandangan yang benar. Bahwa pikiran itu hendaknya diheningkan. Tidak mencipta, karena pikiran itu sangat-sangat liar. Sangat-sangat serakah. Nah ini kalau tidak dikendalikan, keserakahan mind ini akan berdampak macam-macam. Nah siapa yang mengendalikan? Karena kita itu biasanya hidup dikendalikan oleh pikiran. Nah sekarang dengan meditasi yang menurut ajaran Buddha, maka pikiran itulah yang dikendalikan. Bukan dikendalikan oleh pikiran. Kita bisa melihat televisi, ya, wah orang ribut-ribut dan sebagainya. Tapi mind kita berkelana kemana-mana. Nah ini dengan cara mengendalikan mind, dengan mengendalikan pikiran itu melalui peningkatan kesadaran. Ini akan kuat. Tidak ada bahayanya. Eling dan waspodo. Eling itu apa? Selalu sadar. Sadar saya duduk, sadar saya berdiri, sadar saya berjalan, saya sadar ngomong. Itu orang tidak akan celaka. Sadar kalau dia berjalan. Tapi masa sih kita kan juga pasti punya yang namanya marah loh Bante. Apakah benar-benar tidak ada kemarahan itu sama sekali Bante? Tapi jangan jawab dulu ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Baik Bante, ini tadi pengendalian. Apakah orang tidak punya marah Bante? Apakah benar-benar orang dengan meditasi atau pengendalian benar-benar nggak punya marah? Bante kan punya pengalaman sebagai seorang businessman. Gimana itu dulu Bante? Ya, kita harus menghadapi siapa yang harus kita hadapi. Kalau yang kita hadapi itu ibaratnya itu problem, masalah. Ya. Masalah itu ibaratnya penyakit. Apakah semua penyakit itu harus digunakan obat yang paling keras? Tentu tidak. Ya. Kalau itu orangnya masih bisa diajak ngomong dengan baik-baik, ya, diberi nasihat, diberi pandangan-pandangan. Saya dahulu kalau mencat orang tidak menggunakan power, tidak merupakan nuting-nuting dan sebagainya begitu. Saya coba jelaskan sesuai dengan ajaran Buddha, apa yang Anda telah jalankan itu salah apa tidak. Sampai dia mengatakan, yes, I'm guilty. Ya Pak, saya memang bersalah. Itu sangat penting sekali untuk mengalukan penindakan selanjutnya. Tapi kalau dipaksakan, itu pasti dia melakukan rejection, penolakan. Nah demikian juga dengan karyawan-karyawan yang harus kita marahi. Saya juga seringkali marah. Tapi kembali, kalau kita sudah belajar biasa meditasi, maka marahnya itu saya lakukan seperti marahnya sinetron. Seperti Anda lihat kalau dalam sinetron, orang marah seakan-akan memang marah. Tapi begitu sinetron mengatakan cut, yang marah tinggal senyum-senyum duduk lagi. Mulai lagi buat dipelototin matanya. Itu bisa juga. Karena saya kemarin pada waktu beberapa sebulan yang lalu saya di suatu acara keluarga ketemu dengan Tati Maliati. Itu seorang penyiar. Oh, seorang pernah jadi sutradara. Ya. Saya katakan, Ibu, Anda adalah guru saya. Guru apa? Guru belajar acting. Dari mana? Saya nggak pernah. Anda dahulu di TVRI selalu mengajar acting. Nah, acting marah yang diajarkan dia, itulah saya praktekkan di kantor. Kalau ketemu dengan karyawan yang memang harus dimarahi baru bisa diperkirakan akan sembuh, marahilah dia. Tapi sinetron, setelah itu marah selesai, dia keluar, ya kita balik lagi cut. Ganti tamu yang lain, maka karyawan saya tidak mengatakan, waduh, bos lagi moodnya buruk. Enggak ada lagi. Mereka tanya, Pak, kok bisa? Tadi marah-marah begitu kok sekarang
senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu tadi marah sinetron kok. Asal orang itu tahu saya tidak suka dengan perbuatannya. Tetapi saya bukan tidak menyukai Anda. Ini beda. I hate, saya benci dengan perbuatanmu, tapi saya sayang dengan dirimu. Terhadap anak juga begitu. Kapan kita waktunya marah? Setelah marah juga harus dielus lagi. Tunjukkanlah kasih sayang kita. Bahwa marah itu adalah obat Anda untuk berlaku lurus. Dan saya berbahagia. Suatu saat saya kembali lagi ke pabrik itu, ketemu dengan seseorang, dia mengatakan, Pak, terima kasih ya. Saya bapak dulu saya dikasih peringatan yang pertama dan terakhir. Alah, sudahlah, sudah lewat itu. Enggak, terima kasih Pak. Kenapa terima kasih? Sekarang saya sudah jadi manajer. Saya ingat, Bapak marah-marah tapi juga marah tapi bisa memberikan nasihat jalan keluar. Bagaimana how to overcome daripada perbuatan buruk sudah lewat. Tapi saya sekarang sadarkan Anda kalau mau sukses inilah jalannya. Nah, dengan cara demikian pengalaman saya banyak orang yang berterima kasih karena saya suka marah-marah. Marah-marah dengan gaya sinetron. Gaya dasarnya tetap meta ya, Pak. Meta. Tetap kasih sayang. Saya marah karena sayang. Tapi aktingnya keras. Iya. Tapi kan banyak sekarang yang bukannya aktingnya keras, kebawa emosi. Kalau kita tidak meditasi dan tidak bisa mengembangkan meta, mengembangkan cita kasih dan kasih sayang dalam diri kita, memang itu yang terjadi. Mengembangkan, lepas kendali. Betul. Mengembangkan meta ini apa, Bante, kira-kira? Yaitu dengan cara meditasi kasih sayang. Bahwa setiap hari kita harus memancarkan, pertama mengumpulkan kasih sayang itu di dalam diri kita sebanyak mungkin. Sudah itu kita share, ya, semoga sanak keluarga kita berbahagia dan sebagainya. Kemudian semoga sahabat-sahabat kita di kantor berbahagia. Semoga makhluk-makhluk lain yang rumah ini juga berbahagia. Kita bagilah. Nah, kalau cinta kasih itu aja kita bagi, masa kalau kita punya rezeki nggak kita bagi lingkungan? Maka kita tidak bisa berbuat kekerasan kepada makhluk lain, orang lain. Karena apa? Yang saya bagi hanyalah love and compassion, meta dan karuna. Itu yang kita bagi. Kalau kita bagi meta dan karuna, love and compassion, wajah kita selalu dikasih figura oleh orang-orang lain. Kita selalu akan dikenang menjadi a good people. Ya, karena kalau pikiran kita rubah menjadi penuh welas asih kasih sayang, wujudnya itu dalam ucapan, dalam perbuatan. Kalau itu perbuatan, maka sikap kita berubah, karakter kita berubah. Kalau karakter kita berubah, maka nasib kita juga berubah. Itu ya, itulah yang diajarkan oleh Buddha. Resepnya nggak pakai sembayang, yang penting usaha. How to change your mind and your heart. Ya, perbuatannya apa bisa dilakukan dengan semacam misalnya bakti sosial, Bante, datang-datang ke tempat yang tidak perlu memang sebegitu kelihatan. Give your smile to everybody. Pagi hari masuk kantor, selamat pagi sama tukang sapu, tukang kebun, tukang parkir. Gimana Pak? Tadi malam hujan keras, rumahnya nggak apa-apa. Itu juga perbuatan bajik. Tapi kalau lagi sedang mikirin utang, Bante, terus di rumah lagi berantem terus gimana, Bante? Nah, itulah yang kita tiap hari harus menghitung apa yang sudah saya berikan kepada orang lain. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Yang paling kasar itu uang, barang. Itu kasar itu. Tangible. Yang saling lebih bernilai adalah intangible. Karena yang intangible, yang halus ini betul-betul yang keluar dari hati. Dari kedalaman hati. Tetapi kalau uang dan barang Anda berikan, ditambah dengan keluar dari hati, nilainya memang double. Ibaratnya kalau Anda pergi ke WC di bandara, kan Anda masuk bersih. Coba itu kotor, Anda marah-marahin, maki-maki dia. Wah, lu kok kotor? Tapi kalau Anda masuk bersih, airnya cukup, semuanya cukup, apa Anda berterima kasih kepada yang jaga bawa sapu itu? Seringkali orang lupa, tidak lihat. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan, saya sering praktek ya, dulu, kalau sekarang ya prakteknya hanya ucapan terima kasih. Tapi kalau saya bawa dayaka, terima kasih tambah 5.000 dikasih. Wah, wajahnya udah berubahnya lain. Itu adalah give your smile to everybody. And smile itu bagian daripada love, kasih sayang. Sedikit-sedikit aja, dan itu kita biasa.
memberikan meta, membiasakan. Kalau itu nggak dibiasakan, tidak akan bisa menjadi karakter tadi. Ya. Inilah yang harus dikembangkan oleh orang banyak, terutama orang-orang pemerintahan. Janganlah bersikap seperti zombie. Tidak pernah melihat orang lain sebagai manusia. Ingatlah pada suatu hari mereka juga akan turun takhta menjadi rakyat biasa. Ya, ini yang harus dikembangkan. Memang seringkali orang melihat, wah kalau saya jadi wakil bupati, suatu hari kepengen jadi bupati. Kalau sudah jadi bupati, kepengennya jadi wakil gubernur. Kalau sudah wakil gubernur, kepengen jadi gubernur. Lah kalau orang sudah Anda menjadi wakil rakyat, sudah nggak kepilih lagi, jadi apa Anda? Jadi rakyat. Balik lagi semua jadi rakyat akhirnya. Nah, di sini letaknya kalau sudah jadi rakyat, jangan sampai kita kena sindrom. Itulah duka. Itulah derita yang dialami oleh orang-orang yang dulunya pernah berkuasa, seringkali menggunakan kekuasaannya secara tidak tepat, akan berdampak kena sindrom. Tetapi kalau dia sudah memang merakyat, mempunyai meta dan karuna, dia turun tahta, ya biasa saja. Dari dulu saya begini. Ya gaya Jokowi lah gitu loh, kira-kira kayak begitu. Dari dulu ya begini, sekarang jadi begini, besok ya begini. Mudah-mudahan dia tetap begitu. Dan menjadi panutan ya Bante? Karena perjalanan masih panjang Pak Jokowinya itu. Ya itu harapannya moga-moga Indonesia dengan salah satu contoh yang terjadi di ibu kota kita Jakarta, moga-moga bisa menjadi panutan bagi, saya kira yang lainnya. Juga apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi Wibowo itu suatu hal yang positif di Indonesia. Ya. Dia mengakui kekalahan. Dia ucapkan selamat kepada Jokowi. Meskipun perhitungan belum selesai. Biasanya orang kan kukuh, nggak mau. Belum selesai, wah berdalih. Ucapan selamat. Kemudian apa? Dia mulai mengucapkan selamat kepada anak buahnya. Kemudian dia apa? Memberikan motivasi anak buahnya. Support beliau. Ini perilaku yang pemenangnya itu justru itu ya Bante ya? Ini kemenangan. Ini akan menjadi contoh bagi semua pihak ya, orang di Indonesia dimanapun. Kalau kalah itu cepat loh ngakui kekalahannya. Kemudian saya support, Anda bupati saya, Anda gubernur saya, waduh, itu. Anda presiden saya. Itu harus bersikap demikian. Rendah hati itu menjadi orang besar. Makanya saya sering katakan, orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Oh itu ya Pak. Juga demikian orang yang biasa menggunakan kekerasan akan direndahkan. Tapi orang-orang menggunakan ahimsa tanpa kekerasan itu akan ditinggikan. Karena merekalah yang menjadi orang yang sebenarnya orang yang beriman, orang yang baik, orang dihargai. Kalau dia mati, tidak ada lain, surga adalah haknya. Tetapi orang yang berkoar-koar agama tapi menggunakan kekerasan, neraka adalah haknya. Karena di dunia ini dia menciptakan neraka, kekerasan. Ya. Tetapi kalau dia menciptakan peaceful, happiness for all, maka otomatis di sana pun ganjaran itu nggak usah diminta pun sudah menjadi haknya. Ya, Bante, ini waktunya sudah terbatas sekali. Mungkin ada beberapa kesimpulan dari pembicaraan kita. Tadi juga udah kesimpulan ya Bante ya? Ya, saya kira tapi begitu sudah. Monggo ditambahkan mungkin apa lagi Bante? Yang penting bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, mari kita kembangkan rasa kasih dan sayang. Dan juga selalu memaafkan dan selalu minta maaf. Love, compassion, sama forgiveness. Ini yang harus kita kembangkan dalam sehari-hari. Minta maaf. Kalau kita lakukan, orang mau jalan, orang Jawa dulu nuwun sewu sambil menunjukkan kan minta maaf. Apa salahnya dia lewat? Ya. Semua mengatakan nuwun sewu. Maaf ya kalau saya mengatakan selalu maaf dari hati. Jadi meta dan karuna serta maaf. 3 kata yang paling gampang. Meta, karuna, belas asih, kasih sayang, dan maaf. Itulah yang merupakan ciri seorang manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Semoga kebahagiaan selalu melimpah pada kita beserta dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita seluruhnya.
Ya, terima kasih Bante atas Monggo. semua pencerahannya pada malam hari ini. Baik, pemirsa Dharma TV, biasanya kalau kita berpamitan dengan seseorang, kita selalu ada kata-kata nih kalau orang Jawa, sepurane sengake yo, seperti itu. Selalu ada minta maaf, mungkin di perkataan kita, di pertemuan itu ada sesuatu yang kita membuat suatu kesalahan. Itu sesuatu yang santun saya rasa ya Bante. Baik, itu sebuah kebudayaan kecil yang beradab inilah harus kita biasakan untuk anak-anak kita generasi yang berikutnya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita belajar pada malam hari ini, saya juga belajar, dan semoga dengan harapan yang besar, dengan optimis kita akan menyongsong masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia dengan tidak ada lagi kekerasan, tetapi adanya kebijaksanaan dan kehalusan dalam cinta kasih. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih, selamat malam. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.